Jangan lupa ya, saudara menabur buat Agustan walaupun cuma 10.000, 20.000 ya. Terus saudara ya, saudara tolong Agustan. Ya, saya tidak berkata kalau Anda nggak nabur buat Agustan nanti Anda dikutuk, enggak ya. Artinya saya tahu hatimu, kita semua jengkel dengan Agustan. Tetapi lebih baik kalau kejengkelan itu ya kita ekspresikan dengan apa? Memberi, menabur. Ya, dan Anda akan diberkati, saudara. Sungguh Anda akan diberkati. Masalah dia mau terima, apa nggak terima, bukan urusan kita. Tergetar hati dan jiwa dengan perjuanganmu Burunda. Kau tinggalkan banyak cinta demi untuk memeluk Islam yang mulia. Betapa engkau terluka, hatimu tersayat duka. Kau tinggalkan gemerlap dunia untuk menggapai ridha Allah semata. Sungguh air mataku membasahi pipiku melihat pengorbananmu Gurundaku untuk menemukan Allah Tuhanmu. Sungguh ku bangga padamu, kau berjuang untuk agamamu, menjadi pedang kebenaran di jalan Allah. Allah Ar-Rahman. Betapa engkau terluka, hatimu tersayat duka. Kau tinggalkan gemerlap dunia untuk menggapai ridha Allah semata. Sungguh air mataku membasahi pipiku melihat pengorbananmu Gurundaku untuk menemukan Allah Tuhanmu. Sungguh ku bangga padamu, kau berjuang untuk agamamu, menjadi pedang kebenaran di jalan Allah. Allah Ar-Rahman. Kini rahmat yang melimpah kau terima sebagai berkah. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Barakallah Gurunda kami tersayang. Semoga Allah senantiasa meridhoi perjuanganmu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan ya
Joseph Paul Jang, ya, atau DPO Paul Jang, yang merupakan buronan internasional karena kasus penistaan agama di Indonesia. Ini angkat bicara perihal kondisi Ko Agustan dan juga Saifuddin Ibrahim, ya. Jadi di sini Paul Jang melalui Yayasan Galarua Nusantara Abadi, sebuah yayasan yang ada di Indonesia yang kita tahu dibidani oleh si Paul Jang dan juga teman-temannya, ini membuka donasi buat Ko Agustan, ya. Ini satu hal yang cukup mengejutkan. Yang pertama, ya, saya nggak tahu apakah ini sudah ada izinnya, tetapi sepengetahuan saya tidak ada komunikasi antara orang-orang Paul Jang dan juga Ko Agus. Jadi ini Paul Jang buka donasi kepada Ko Agus, ya, atas inisiatif mereka sendiri, belum ada kompromi dengan Ko Agus. Terlepas dari ini baik atau tidak, ya, terlepas ini legal atau tidak, ya, kita ucapkan apresiasi saja atas niatan tersebut, ya, niatan untuk menggalang donasi untuk membantu Ko Agus. Yang penting nanti realisasinya benar-benar diberikan kepada Ko Agus, itu yang paling penting, ya. Jadi kita harap donasi ini benar-benar, ya, jangan dimanipulasi, jangan ada yang aneh-aneh. Itu saja sih harapan dari kita. Terus yang kedua, Paul Jang juga membahas tentang kondisi Saifuddin Ibrahim yang dikatakan hidup sangat menyedihkan di Amerika. Hidup dengan kondisi sangat minim, ya, sangat tidak layak. Bahkan untuk sampai potong rambut pun tidak punya. Uang untuk potong rambut tidak punya. Sedangkan untuk makan memang, ya, Saifuddin masih bisa lantaran selalu dibayarin oleh orang-orang di sana. Saifuddin selalu menghibur mereka dengan membuat cerita-cerita lucu, dengan, ya, menyampaikan hal-hal yang disukai oleh mereka. Salah satunya, ya, kita tahu sendiri dengan menghujat Islam serta Indonesia. Itu saja hiburan yang ditampilkan Saifuddin agar orang-orang di sana masih mau membiayai Saifuddin, masih mau menanggung makannya. Itu data yang kita terima, ya, karena beberapa kali kita mendapati Saifuddin saat ada di Java Bistro tersebut, ya. Java Bistro, sebuah restoran restoran Indonesia yang ada di Amerika, ya, yang ada di daerah Fontana. Itu kita dapati bahwa Saifuddin makan sambil bercerita tentang Indonesia, sambil menjelek-jelekkan Islam dan Indonesia, ya. Saat dia makan di Java Bistro di daerah Rancho Cucamango, ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya agak shock, ya, melihat apa yang terjadi, tetapi, ya, kita selalu berpikiran positif saja. Ya, kita pikiran positif saja dan kita dengarkan dulu bagaimana, ya, si Paul Jang ini membuat atau menggalang donasi untuk Ko Agus, ya. Kita dengarkan dulu, nanti baru kita tanggapi. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Ya, itu, ya, saudara, ya. Kita sudah melangkah jauh, saudara, ya. Jangan sampai kemudian komunitas ini tanpa arah, ya. Kita terus bangun. Jangan lupa, ya, saudara, menabur buat Agustan walaupun cuma 10.000, 20.000, ya. Terus, saudara, ya. Saudara, tolong Agustan. Ya, saya tidak berkata kalau Anda nggak nabur buat Agustan nanti Anda dikutuk, enggak, ya. Artinya saya tahu hatimu, kita semua jengkel dengan Agustan. Tetapi lebih baik kalau kejengkelan itu, ya, kita ekspresikan dengan apa? Memberi, menabur. Ya, dan Anda akan diberkati, saudara. Sungguh Anda akan diberkati. Masalah dia mau terima, apa nggak terima, bukan urusan kita. Dan uang ini untuk pengobatan, ya. Kalau sampai dia salah gunakan, itu bukan urusan kita. Dan yang kedua, kalau dia nggak mau terima, uang ini nanti akan digunakan untuk operasionalnya Galarua. Kalau dia nggak mau terima, berapapun yang kita ini nanti akan kita laporkan. Bu Linda semoga bisa kembali laporkan berapa, ya, jumlahnya, Bu Linda, ya. Jumlah yang untuk HKBP dulu kita kumpulkan, ya. Saya lupa tanya Bu Linda, ada nggak? Bu Lis bisa tolong tanyakan Bu Linda, atau Bu Lis bisa cek. Bu Linda dulu pernah kasih ke saya, tapi saya lupa tak cari, nggak ada. Yang buat HKBP kita kumpulkan berapa, ya.
supaya kita bisa kasih laporan ini loh. Nah, misalnya dalam minggu ini, akhir bulan ini HKBP masih nggak respon, ya kita transfer aja ya Pak Santi Amer ya. Untuk ini ya, untuk HKBP itu kita transfer aja untuk gerejanya ya. Kalau mereka nggak meresponi ininya kita, tawaran kita, Iya, Pastor, setuju. ya transfer aja ya, transfer ke HKBP aja ya, Bulis ya. Iya, makanya nanti mesti nanya nih Bulis nih. Mana nih Bulis? Bulis. Sebentar, tes suara Raja Uti. Ya, Pastor. Oce, mantap. Bulis, udah ya. Saya jadi co-host. Ya, Raja Pak. Uti. Ya, Pak Paul, ya. kalau misalkan HKBP nggak mau gimana, Pak? Oh, kalau nggak mau, kita pokoknya kasihkan uangnya ke dia, karena mereka jemaat kan juga butuh operasional, dan kita sudah mengumpulkan atas nama HKBP, uangnya ya kita kirim ke HKBP akhir bulan ini. Oke. Ya, Kalau ya, HKBP kan itu kita aja. tahu, tapi kalau Agustan kalau dia nolak ya kita pakai. Oke, Pak Paul. Nah, Kalau Agustan nggak mau kan, ada pantang terima uang dari Paul ya, nggak apa-apa kan? Kan kayak si siapa dulu anaknya KC kan haram terima uang dari Joseph Paul Zhang. Nah, makanya ketika dia minta lagi ya dia harus klarifikasi dulu, karena itu didengar sama orang banyak dulu ngomongnya ya. Nanti saya difitnah lagi, saya nggak mau. ya, jadi bagus tuh, Pak. Sebetulnya Nggak mau dia saya datang pengen ke sekali omongannya. bisa tolong Saifuddin loh, kasihan loh, Saifuddin benar-benar habis-habisan. Saya pengen tolong Saifuddin, cuman masalahnya Saifuddinnya masih belagu begitu ya. Baik, kita pengen tolong loh, sungguh loh, kita pengen tolong Saifuddin. Saya ngeliat Saifuddin jadi bulan-bulanan orang Islam itu saya kasihan loh. Itu teman kita loh ya, bagaimana itu sahabat kita. Ya senakal apapun dia itu sahabat kita, apalagi sekarang kondisi rumah tangganya begitu dan banyak ya mungkin kasihan lah. Ini di Amerika pun dia benar-benar minim sekali hidupnya ya, minim sekali. Kita pengen tolong sebetulnya ya. Kita kumpulkan dana buat Saifuddin suatu ketika ya. Teman mesti ada yang nyampaikan dulu nih, Saifuddin mesti baik-baik sama kita nih, mesti berdamai dulu dengan kita. Loh, gimana Iya, Pak. caranya? Pak Beta Maluku lah. Atau Pak ini, Pak Robert yang sama-sama di Amerika. Jauh. Itu Saifuddin kalau nggak salah di San Francisco ya. Daerah sana ya. Saya lupa loh, nggak tahu. Mungkin kalau ada yang bisa kontak Saifuddin, bilang lah suruh baik-baik sama kita. Kita pengen kumpulin dana buat dia itu loh. Supaya hidupnya jangan di sana jangan susah begitu itu loh. Sampai nggak potong rambut sampai kasihan. Maksudnya paling nggak kalau kita kirim dana semua apa yang dia alami dengan istrinya pun itu terobati lah. Ya kan? Iya, Pak. Saya potong sedikit, Pak. Ya. Saya rasa Pak Edi tahu tuh, Pak. Pak Edi siapa? Edi Tang. Edi siapa? Edi yang ikut. Oh, Pak Edi kita ya, Pak Edi kita ya. Iya. Oh, sebentar ya, saya tanyain ya nanti ya. Cuman susah ya, gimana ya ngomongnya tuh? Saya suruh dia kontak ya, Pak. Nanti saya ngomong sama dia ya. Iya, diomongin baik-baik lah. Saifuddin suruh inilah. Iya. Aduh, kita mau tolong nggak bisa kalau dia masih belagu begitu, susah. Iya. Karena dia lebih tahu, Pak. Iya. Ya, nanti saya kontak ya. Iya. Ya, kalau bisa begitu ya, nanti kita kumpulkan nanti via Damarkasi nanti ya. Kita, iya bisa tuh Pak Andi. Mana yang bisa kontak, pokoknya kontak langsung diomongin. Kalau bisa, saudara-saudara langsung ngomongin. Udah nih, jangan belagu begitu loh. Kita mau nolong jadi susah kan. kita benar-benar pengen nolong ya saudara, bukan nggak mau nolong ya, kita nggak mau. Cuma kendalanya kan memang komunikasi kan, bagaimana kita menolong kalau dia nggak mau komunikasi, dia langsung aja nyumbang ya, nggak bisa, kudu komunikasi, kudu ngomong. Iya kan, justru kan kita bikin kerjasama, bikin apa supaya dia bisa maksimum di sana ya, supaya bisa maksimum dia. Aduh, si pendeta Abustam, siapa pendeta yang naik Harley itu, Pak? yang naik Harley, yang orang Indonesia juga. oh Bastama, dia bukan naik Harley, dia suka pakai jaket Harley. Oh, Nah, dia naik Harley. ya nggak tahu, dia juga Ya. sama saya nggak kelihatannya kurang baik juga sama dia, kurang ini Iya. sama saya juga. Oke. Akhirnya ya orang-orang kok bisa begitu ya, saya bodoh amat ya. Ya itu ya, karena mereka nggak tinggal di paradiso ya. Kalau saya mah orang nggak suka sama saya, emang gua pikirin saya udah di sorga kok.
Ya kalau kita pokoknya bisa baik sama orang, kita bikin baik lah sama orang lah ya. Kita bisa bikin baik apa sama orang. Mau dia nggak suka sama kita, nggak apa. Yang penting dia harus ngomong yang beres gitu. Harus apa namanya terbuka ya, open gitu ya. Ini ada yang bilang, kok Paul benci dengan Gilbert? Oh enggak, saya enggak benci dengan Gilbert Mantova. Oh enggak, saya disuruh oleh Roh Kudus ya untuk menegur Gilbert setiap hari, mengingatkan ya jalan kebenaran ini ya. Salah kamu ya, Roh Kudus Yesus ya menyuruh saya untuk setiap hari mengingatkan Gilbert dan para pendeta yang hidupnya kayak Gilbert ya, bermewah-mewah. Ya, karena Gilbert itu adalah pendeta hedonisme. Supaya karena gereja sekarang ini ya di framing oleh orang-orang macam Gilbert untuk hidup di dalam ketakutan. Ya. Asal tahu aja gitu ya. Ya, saya Sudin ini egonya memang tinggi, itu komplain ya, orang-orang Amerika pada komplain karena dia sombong sekali, dia bilang. Dia belajar merendah. Sebetulnya yang Saifuddin proses kalau dia bertobat, apa yang dialami Saifuddin ini nanti akan menjadi kekuatan dia loh. Semua yang dialami Saifuddin hari-hari ini, kalau dia bertobat, itu malah jadi kekuatannya dia loh. Saya pun sama ya, saya mengalami hal-hal yang mengerikan dalam hidup saya, ketika waktu itu semua orang menertawakan saya, tetapi begitu saya bertobat, apa yang saya alami waktu itu menjadi senjatanya saya loh, untuk perang loh. Perang rohani maksudnya ya. Sehingga orang mau apa sama saya sudah menguasai ilmunya. Gitu ya. Oke. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ini satu hal yang cukup mengejutkan ya, karena saya juga taunya dari teman-teman dibilang kalau si Paul Jang itu mengumpulkan donasi untuk Koagus gitu. Saya sampai bilang wow. Ya. Yang pertama saya nggak tahu sudah minta izin atau tidak, karena setahu saya nggak pernah ada hubungan antara orang-orang Paul Jang maupun dengan Koagus. Itu yang pertama. Terus kedua, sampai hari Senin minggu lalu, ya, itu belum ada komunikasi juga. Saat saya mendatangi Koagus juga nggak tahu kalau si Paul Jang ini melakukan hal tersebut. Tetapi setelah itu ya saya nggak tahu apakah mereka ada komunikasi atau tidak, saya nggak tahu. Ya, tetapi besar kemungkinan tidak ada. Besar kemungkinan tidak ada ya. Terus ya di sini kita lihat bahwa donasi tersebut ditujukan langsung ke Yayasan Galarua, bukan ke nomor rekening Koagus. Artinya uang tersebut ditampung dulu di tempat Yayasan Galarua, nanti baru disalurkan ke Agustan ya, ke Ko Agustan. Ya, di mana di sini teman-teman ya, beberapa hal harus kita luruskan dan kita tanggapi, dan saya berikan pendapat saya, terserah teman-teman mau terima atau tidak ya. Yang pertama, ya kita harus berprasangka baik saja. Ya, kita prasangka baik saja bahwa ini memang niatnya itu mengumpulkan donasi buat Koagus, bukan hanya menjual penderitaan Koagus. Itu yang teman-teman harus garis bawahi ya. Jadi kita berpikiran positif saja dan kita tinggal menunggu ya apakah benar donasi tersebut diserahkan kepada Koagus atau tidak. Nanti kan biarkan waktu yang membuktikan. Ya, waktulah yang akan membuktikan apa benar donasi ini diberikan kepada Koagus atau malah terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Ya, itu kita tinggal tunggu dan kita awasi bersama. Kan seperti itu. Terus yang kedua, ya, apakah Koagus menerima donasi dari Paul Jang atau tidak? Ya, itu balik lagi ke Koagus. Ya, itu terserah Koagus. Orang mau tolong, ya, itu kita boleh terima atau tidak, balik lagi gitu. Saya nggak bisa mewakili Koagus dalam hal ini ya, apakah donasi itu diterima atau tidak. Terus nanti ada yang bilang juga, janganlah, itu kan dari kafir, itu kan dari penghujat, dari orang jahat gitu ya. Jadi balik lagi, yang donasi ini kan orang-orang, bukan Paul Jang aja. Ya, dan juga saya juga nggak tahu inisiatifnya atau tujuannya donasi ke Koagus, apakah ada syarat atau tidak gitu. Apakah nanti
ditimpa-timpain dengan syarat, oh harus kembali ke Kristen baru kita transfer. Kalau nggak kembali ke Kristen, nggak kita transfer. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu apakah sampai seperti itu atau tidak. Ya, yang pasti namanya ini mereka niatnya baik, ya terserah gitu. Kalaupun memang Ko Agus nggak mau terima, ya itu balik ke Ko Agus, kembali ke Ko Agus. Dan si Paul Jang pun berhak gitu kan. Kalau Ko Agus tolak, dia berhak juga sih nggak mau transfer, atau mungkin dia pindahkan ke rekening anak perempuannya Ko Agus. Bisa jadi gitu kan. Ya balik lagi ke mereka. Kalau memang niatnya bantu, ya bisa saja gitu langsung ke rekening misalnya anak perempuannya yang nanti digunakan oleh anak perempuannya untuk kehidupan anak perempuannya yang notaben ya secara keimanan juga masih Kristen. Ya, kan masih Kristen juga gitu. Terus di sini saya ingin mengajak teman-teman ya. Ini jadi satu pelajaran juga bagi kita. Kalau mereka saja menggalang ya ataupun mau membantu Ko Agus, bagaimana dengan kita? Kan pertanyaan itu. Kalau mereka saja mau bantu Ko Agus, masa kita nggak bantu? Ya, jadi di sini saya mengetuk hati teman-teman yang ingin membantu Ko Agus dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah, ya, Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode 451 dengan nomor rekening 75555555401 atas nama Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Mutadin, ya. Jadi kalau ada yang mau bantu bisa langsung ke rekening Ko Agus ya. Masuk ke rekening yayasan. Ya, langsung ke Ko Agusnya, jangan melalui perantara-perantara. Jadi saya harapkan di pihak muslim kalau memang ada yang mau membantu Ko Agus, langsung saja ke nomor rekening yayasan ini ataupun rekening pribadi Ko Agus. Kalau ada yang punya ya. Karena di awal-awal kemarin saya sempat juga tampilkan nomor rekening pribadi Ko Agus karena saya langsung ke sana. Kalau saya pribadi ya, saya langsung ke sana karena memang saya minta langsung. Dan terakhir Ko Agus berpesan kalau ada yang mau bantu ya langsung ke yayasan aja supaya pembukuannya jelas, supaya ada laporan kan gitu. Jadi ini nomor rekening untuk teman-teman kalau ingin membantu Ko Agus ya. Dan kita harapkan jangan ada mafia donasi di pihak muslim. Jangan sampai ada ya. Saya berharap seperti itu dan saya rasa keinginan saya ini satu hal yang cukup mudah. Ya, cukup mudah lah. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini punyanya Ko Agus, channelnya Ko Agus ya, Mualaf Care Indonesia. Jadi nomor rekeningnya teman-teman bisa lihat ya, ini. Ya, ini udah saya hitamkan atau saya birukan di sini ya, saya tandai. Ya, nomor rekening 75555555401 atas nama Yayasan Al-Mutadin. Ya, jadi cukup clear ya, ini langsung ke Ko Agus dan memang itu pesan yang ingin Ko Agus sampaikan melalui saya. Jadi saya cuma meneruskan pesan tersebut. Bagi yang ingin menolong, silakan langsung ke nomor rekening itu. Tunjukkanlah ya bahwa kita di pihak Islam pun bisa kompak. Ya, kita di pihak Islam pun bisa menolong teman-teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Ya, jadi bagi yang ada rezeki lebih silakan. Oke, kita lanjut. Ya, di sini si Paul Jang juga membahas ya. Dia bilang mereka juga ada kumpulkan ke HKBP dan kalau HKBP tersebut menolak, dia langsung transfer ke rekening HKBP tersebut. Karena dia bilang dia tahu rekening itu. Kalau Ko Agus dia nggak tahu nomor rekening. Jadi bagi Paul Jang, kalau Anda nonton ini, kalau memang kalian mau langsung ke rekening yayasan ini pun silakan. Ya, ada rekeningnya di bawah ini, Al-Mutadin. Ya. Terus masalah Saifuddin ya, teman-teman di sini sudah dengar juga bahwa Paul Jang sendiri mengakui bahwa kondisinya Saifuddin itu cukup mengenaskan ya. Cukup mengenaskan dan saya juga di konten sebelumnya sudah bahas. Ya, saya sudah bahas bahwa si Saifuddin itu makan saja itu harus menunggu bantuan dari teman-temannya, istilahnya mau makan gratis lah. Ya, dan lokasi Saifuddin ada di sini. Saya sudah buat kontennya juga ya. Teman saya temukan Saifuddin saat lagi makan dengan teman-temannya di Java Bistro. Ya, di daerah suburbnya Los Angeles. Ya, artinya daerah pinggirannya lah. Ya, daerahnya ini adalah Rancho Cucamonga. Nama daerahnya Rancho Cucamonga ya. Di kotanya adalah Fontana ini. Nama kotanya ini Fontana. Jadi dia ada di situ dan ya karena ini restoran Indonesia dan sudah diiyakan juga oleh istrinya langsung ya saat kita WA. Teman-teman bisa cek di konten kita sebelumnya.
Dan Saipudin sendiri sebenarnya nggak menyedihkan. Kenapa dia buat konten seakan-akan dia jadi pemulung, seakan-akan hidupnya susah. Bahkan kalau mau dibilang ya, saking lebaynya Saipudin, dia itu sampai bela-belain nggak mandi. Dia sampai bela-belain sengaja membuat hidupnya menyedihkan agar orang-orang kasihan. Itu info yang saya dapat ya. Bahkan kalau saya bandingkan dengan istilahnya pemulung-pemulung yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, ini si Saipudin jauh lebih menyedihkan saya bilang. Kenapa saya bilang jauh lebih menyedihkan? Coba teman-teman bandingkan dengan pemulung-pemulung yang ada di Indonesia. Pemulung di Indonesia itu masih tahu mandi, ya masih bersih gitu. Ya, saya ambil contoh ini saat kemarin kita membagikan bantuan ya. Kita bagikan Jumat Berkah kepada teman-teman kita yang masih kekurangan, ya, yang masih kurang beruntung lah. Ini videonya. Kalau mau lihat lengkap di HMC ada. Amin, alhamdulillah. Ya sehat selalu ya Om. Suami istri? Bukan. Oh bukan? Saudara apa keluarga? Pak temen. Oh, teman. Pada kumpul di sini ntar belum pada datang. Oh, rame biasa di sini. Ada rame. Tidur di sini apa gimana? Di sini Om. Oh, tidur sini. Ini toko artinya kosong. Kosong kok. Oh. Ya, mereka pemulung ya, dan mereka tidur di sini. Jadi waktu kami datang, mereka lagi duduk-duduk ya, sambil tiduran di sini. Dan ini adalah kayak markas mereka lah. Sedangkan teman-temannya masih keluar untuk mencari. Jadi teman-temannya pada keluar nyari botol, nanti mereka kalau malam yang ngumpul tidur di sini. Ya, ini barang-barang mereka lah. Ya, barang-barangnya termasuk ada beberapa ini ya, hasil-hasil memulungnya juga dikumpulkan di sini. Ini adalah pemulung yang ada di Indonesia, dan teman-teman bisa lihat masih rapi kawan-kawan. Ya, bajunya ya, saya sampai bilang wah ini termasuk cukup bersih gitu. Cukup sangat bersih ya. Kalau kita bandingkan dengan yang di film-film gitu kan. Kalau di film-film kadang-kadang pemulung itu kan benar-benar apa ya, kondisinya itu kayak nggak terawat gitu kan. Kalau ini masih cukup bersih, dan saya cukup takjub ya bahwa mereka ini istilahnya masih sangat menjaga yang namanya kebersihan. Itu bagus ya, karena kalau kotor ini kan identik dengan penyakit ya, dengan bakteri, dengan virus gitu, akan gampang sakit. Jadi kalau hidupnya bersih ya, insya Allah juga ya yang namanya kuman penyakit itu kan lebih jauh ya, nggak dekat-dekat lah kasarnya kan gitu. Jadi saya sangat support ya kalau mereka tuh bisa menjaga diri dengan baik ya. Ya, ini juga sama gitu kan, tidurnya di jalan. Ngutip apa Bu? Ya. Aku Botol. Pak, botol. Oh. Makasih banyak ya Pak. Nah, ini kan botol-botol yang mereka kumpulkan ya. Mereka kumpulin botol semua sampai di sana, di mana-mana. Terima kasih, Bu. Iya, makasih banyak. Ya. Nah, lihat ya, masih lebih bersih mereka. Nah, nih Ibu nih, ya dia tidurnya di jalan mereka. Iya. Oh, ini doang. Iya. Ini juga sama, ya. Ibu ada suami? Ada suami. Suaminya gimana? Lagi nyari. Oh, sama juga. Iya. Semoga berkah Bu ya. Ini satunya. Ini Mbak. Oh, Ya. Mbak. Ya, ini botol. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi mereka ini pemulung juga, tapi ya lebih bersih daripada Saipudin, yang sebenarnya bukan nggak bisa bersih, tapi sengaja membuat penampilannya seperti itu dengan tujuan agar orang kasihan, agar orang mau donasi lebih banyak. Karena sebenarnya ya, sudah mulai banyak orang-orang Kristen yang istilahnya tahulah kalau Saipudin ini niatnya itu kurang baik. Apalagi sejak istrinya pulang ya. Sejak istrinya pulang dan mengungkapkan bagaimana kelakuan Saipudin yang dikatakan cuma mau ongkang-ongkang kaki. Artinya cuma mau malas-malasan uang datang. Jadi dari situ saja kita bisa melihat bahwa kehidupan Saipudin itu ya nggak bisa jadi contoh. Kalau Saipudin bilang kan dia jadi prototipe ya dari agamanya, dan saya rasa sangat nggak pantas lah. Sangat nggak pantas agama Kristen itu diwakili oleh orang seperti Saipudin. Agama Kristen nggak seperti itu. Ajaran Kristen setahu saya tidak seperti itu ya. Jadi Saipudin itu sangat jauh dari satu role model yang layak dicontohi oleh teman-teman Kristen. Ya, sangat nggak layak lah. Jadi Saipudin hanya mencari belas kasihan kalian, dan saya harap teman-teman
Jangan adalah yang tertipu lagi. Ya, jangan ada yang tertipu lagi. Terus bagaimana dengan Paul Jang yang ingin menggalang donasi ataupun ingin ya melakukan reunifikasi ya. Jadi reuni bareng atau enggak bisa dibilang apa? Apa istilahnya ya? Mereka berdamai lah ya, kurang lebih mereka berdamai antara Paul Jang dan Saifuddin. Ya kita tanggapinya positif aja lah. Ya kan lebih baik kita ini mencari teman daripada mencari lawan. Kalau Saifuddin sama Paul Jang bisa bersatu, ya bagus juga gitu. Ya, artinya mereka bisa bersinergi gitu kan. Walaupun bagi Islam kita menganggap wah ini dua penghujat luar biasa gitu. Ya, dua penista paling besar bersatu gitu. Ya itu urusan mereka lah. Itu urusan mereka dan saya juga nggak mau peduli. Kalau memang istilahnya mereka mau bersatu itu hak mereka, mereka mau menghujat lebih besar kepada Islam pun itu hak mereka. Ya, kita nggak bisa larang orang mau menghujat. Itu free will mereka. Itu yang namanya free will kan. Kebebasan mereka untuk melakukan apapun. Kalau mereka mau lakukan itu silakan. Ya, dan di Islam kita juga nggak pernah gentar ya. Mau itu ada 100 orang penghujat, mau itu ada 1 juta orang penghujat, atau bahkan 1 miliar orang menghujat Islam, nggak ada masalah. Tidak akan membuat kemuliaan agama Islam itu berkurang. Ya, nggak ada hubungan dengan orang. Begitu juga dengan apakah semua orang menjadi murtad. Allah itu nggak perlu manusia. Ya. Jangan salah, kita jangan menganggap Allah itu membutuhkan kita. Nggak ada. Kita yang membutuhkan Allah. Allah nggak membutuhkan kita. Ya, kita harus sadar hal itu, dan nggak ada yang perlu kita cemaskan lah. Jadi bagi teman-teman yang kayak terlalu mencemaskan hal yang berlebihan, ya hilangkanlah pikiran itu dari akal dan otak kalian. Ya, singkirkan itu dari otak kalian. Nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya kita mencemaskan berapa banyak orang yang akan menghujat. Itu hak mereka. Bagian kita hanya meluruskan, bagian kita hanya menjelaskan ya. Jadi kita cuman mengcounter, nggak perlu kita membalas mereka. Ya, selama ini saya mencoba gitu kan. Mereka lempar kita 5 kali, saya lempar sekali gitu. Tapi sebelum saya lempar pun saya katakan kepada mereka dan juga orang-orang di sekeliling, ya ini saya lempar bukan ingin menyakiti, tapi ingin menyadarkan bahwa yang namanya mencubit itu sakit. Ya saya katakan seperti itu, dan ternyata mereka juga masih nggak bisa sadar, ya wes lah. Ya sudah mau setahun kita lakukan itu, dan mereka juga nggak bisa sadar, itu kembali ke pilihan mereka. Kita nggak bisa paksakan. Yang penting kita jangan gara-gara terus, ya terfokus dengan mereka, terakhir kita jadi mirip dengan mereka, itu yang bahaya. Kadang-kadang kita kalau terlalu fokus ngurusin orang, salah-salah kita bisa jadi tertular seperti orang tersebut. Kita liatin nih, orang jahat sekali gitu. Salah-salah kita nanti jadi jahat juga gitu, karena kita mencoba membalas yang dia lakukan. Ya, dia cubitin orang terus, dia lemparin orang terus kita jadi ingin menyadarkan dengan cara melempari dia juga. Ya, mungkin di awal-awal oke, tapi lama-lama bisa terpengaruh. Dan saya merasa salah-salah saya sekarang sudah mulai, pikiran saya sudah mulai ikut-ikutan kotor gitu, ikut-ikutan menyimpan emosi, menyimpan amarah, dan saya nggak mau. Ya, saya nggak mau jadi orang yang suka menyimpan emosi, menyimpan kemarahan, saya nggak mau. Itu saya putuskan, saya lepaskan pengampunan buat mereka ya, orang-orang yang menyakiti saya, orang-orang yang berusaha mencelakai saya ya. Saya lepaskan pengampunan, dan saya berpikir, sudah, pembalasan milik Allah, saya hanya perlu menyerahkan diri saya kepada Allah, Allah lah yang menjadi hakim, Allah lah yang menjadi penolong bagi saya, selesai. Ya, jadi, masalah galang duit ini ya, atau dari Galaruah ada galang dana, yaitu urusan internal mereka. Kan kita juga nggak bisa bilang, wah nggak boleh gitu kan, jangan kalian lakukan itu, ini nggak benar, penipuan, bla bla bla. Nanti mereka bilang, ya duit-duit kami. Ya terserah kalian lah. Itu duit-duit kalian. Yang bisa kita sampaikan kalau memang niatnya membantu Ko Agus, silakan. Tapi kalau Ko Agus menolak, itu haknya Ko Agus. Dan kita berharap kalau memang mau bantu, ya bantu saja tanpa ada syarat. Ya, jangan nanti syaratnya harus kembali ke Kristen. Itu kan namanya memaksakan. Nggak sekalian aja gitu, suruh orangnya ya meninggal atau kamu todongin pisau gitu. Kita harapkan kalau memang nolong orang tuh nolong yang ikhlas lah. Ya, itu harapan kita. Tapi kembali lagi ke mereka. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, bagi teman-teman yang punya ya, rezeki lebih dan ingin membantu Ko Agus,
Ya, ini jadi satu pukulan lah bagi kita. Kalau sampai orang sebelah saja peduli dengan keluarga kita, peduli dengan anggota member keluarga kita, masa kita yang sebagai anggota keluarga nggak peduli? Ya, masa kita nggak peduli? Ini kan satu cambukan lah. Anggaplah ini satu motivasi, jangan anggap ini sebagai satu hal yang negatif. Ya, dari saya itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.